Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dika Gilang Abimanyu, NIM 072 001900001, Prodi Teknik Geologi 2019, Universitas Trisakti. Ya, pada kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai poin load test yang bertujuan untuk tugas praktikum mekanik batuan. Ya, yang pertama itu adalah apa itu poin load test. Poin load test merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengkarakterisasi material batuan dari segi kekuatannya, dan juga merupakan uji indeks yang artinya dapat dilakukan dengan relatif cepat dan tanpa perlu peralatan yang canggih untuk memberikan data penting tentang sifat mekanik batuan. Kegunaan poin load test ini yaitu berguna untuk mengetahui indeks kekuatan batuan pada saat kita akan melakukan konstruksi di atas batuan tersebut. Karena kekuatan suatu batuan merupakan faktor yang sangat penting dalam perencanaan proyek. Nah, di sini terdapat alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yaitu yang pertama mesin penguji PLT yang gunanya untuk menekan sampel batuan dari satu arah secara menerus atau kontinu hingga sampel pecah. Yang kedua itu adalah dial Gauge yang gunanya untuk mengukur beban maksimum yang dapat diterima oleh sampel batuan hingga sampel tersebut pecah. Nah, yang ketiga ini adalah sampel batuan. Biasanya sampel batuan ini yang akan digunakan sebagai bahan percobaan. Nah, sampel percobaan ini berbentuk silinder. Ya, selanjutnya itu terdapat 3 macam point load test. Nah, yang pertama ini adalah diametrical test. Diametrical test ini bentuk sampelnya batuannya silinder. Rasio panjang spesimen dengan diameternya harus lebih dari 1. Pada saat pengujian sampel, sampel ini ditempatkan di mesin point load test secara horizontal dan tegak lurus dengan sumbu intinya. Nah, jarak antar ujung sampel dengan titik kontak itu harus lebih dari 0,7 D. Yang kedua itu adalah axial test. Axial test ini bentuk sampel batuannya yaitu silinder, tetapi memiliki panjang relatif lebih kecil. Perbandingan antara panjang dan diameter benda uji harus berkisar antara 0,3 dan 1,0. Pada saat pengujian sampel ini ditempatkan secara vertikal di mesin point load test sehingga platnya itu sejajar dengan sumbu intinya. Yang ketiga itu adalah block loom test. Block loom test ini bentuk sampel batuannya prisma persegi panjang. Pada saat pengujian sampel ini ditempatkan di mesin point load test, yang dimana dimensi terkecilnya bersentuhan dengan plat pemuatan. Nah, rasio diameter dengan lebar spesimen harus berkisar antara 0,3 dan 1,0, dan panjang antar titik kontak dengan ujung sampel harus lebih dari 0,5 D. Nah, yang terakhir itu adalah irregular test. Irregular test ini dilakukan pada sampel yang berbentuk tidak beraturan yang menyerupai geometri prisma persegi panjang. Lebar rata-rata yang dihitung dengan rumus W sama dengan W1 ditambah W2 per 2.
Berikut ini adalah gambar yang merupakan hasil dari tes yang dilakukan tersebut. Nah, pada gambar A ini merupakan hasil tes satu yang berhasil. Nah, yang B ya ini hasil dari axial test, dan C ini adalah block loom test. Nah, yang percobaan ini yang berhasil. Nah, D dan E ini tidak berhasil karena berbentuknya ini tidak beraturan. Nah, kemudian setelah kita melakukan uji coba, maka kita akan menentukan index strength dan kuat tekan yang dimana di sini masing-masing mempunyai rumus sebagai berikut. Index strength yaitu IS sama dengan P kuadrat DE kuadrat. Nah, kuat tekan gamma sama dengan C IS pangkat 50. Setelah melakukan tes tersebut, maka kita mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil point load test. Yang pertama itu yaitu gesekan antar plat tekan dengan permukaan sampel batuan. Yang kedua yaitu geometri sampel batuan seperti bentuk, perbandingan tinggi diameter, dan ukuran sampel batuan. Yang ketiga itu kecepatan pembebasan. Yang keempat itu aspek mineralogi. Yang kelima itu lingkungan seperti kandungan uap air. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi saya maupun tutur kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.